Kamu bisa jadi detektif jagoan nggak nih? Kita cek dulu yuk. Untuk pemanasan, kamu perlu mengamati gambar ABG ini. Di situ ada 3 cewek dan 3 cowok. Menurutmu, siapa aja nih yang lagi berpacaran? Cowok dan cewek ini kelihatan happy banget kan? Pokoknya dunia serasa kayak milik mereka berdua. Yang lain sih cuma ngontrak. Dan menurut psikologi, tubuh kita akan menghadap ke orang yang paling kita sukai dalam kerumunan. Jadi, cewek berambut gelap dan cowok berbaju merah ini kemungkinan juga pasangan kekasih. Lihat deh, dua sejoli ini sering curi-curi pandang. Mereka juga pasti lagi pacaran. Waduh, yang cuma ngontrak di bumi kayaknya perlu beli tiket ke Mars deh. Gimana tebakanmu? Bener semua kan? Itu baru pemanasan loh. Kita lanjut lagi ya. Di teka-teki kali ini, kamu perlu mecahin sejumlah kasus. Lucy tiba-tiba hilang dari rumah. Lily sahabatnya bilang kalau cewek itu mau kabur bareng cowoknya yang diduga tinggal di luar negeri. Lucy juga ninggalin catatan ini sebagai ucapan selamat tinggal. Apa kamu bisa mecahin kasusnya? Tulisannya kelihatan mencurigakan banget kan? Huruf pertama di masing-masing baris ngebentuk kata tolong. Dan mungkin itu petunjuk yang dikasih Lucy saat dia dipaksa untuk ninggalin catatan. Berarti polisi harus ekstra jeli saat menangani kasus ini. Ella masih kuliah S3 sambil bekerja paruh waktu sebagai asisten dosen. Dan akhirnya dia bisa beli motor yang sudah diidamkannya sejak kecil. Di pagi hari, cewek itu udah ngelap motornya sampai kinclong karena dia mau memakainya di sore hari. Kemudian, dia menutup pintu garasinya dan siap berangkat kerja. Tapi saat dia ngebuka lagi pintu garasinya di sore hari, motornya udah lenyap. Dia langsung menginterogasi 3 tetangganya. Miko bilang, "Pas aku lewat tadi siang, motormu masih ada di garasi." Ina bilang dia udah keluar rumah sejak pagi buta dan baru aja pulang. Sandra bilang dia nggak begitu merhatiin rumah Ella. Saat itu dia lagi sibuk nyiapin interview kerjanya. Siapa ya yang nyuri motor itu? Miko, katanya dia ngeliat motor Ella di dalam garasi, padahal kan garasinya ditutup. Polisi mendapat surat kaleng yang ngasih tahu kalau salah satu mahasiswa di kampus X bukan manusia asli. Dia makhluk asing dari dunia paralel yang nyamar jadi manusia. Surat itu juga dibubuhi foto 3 ABG yang salah satunya bukan manusia. Siapa yang menurutmu paling mencurigakan? Di belakang mereka ada cermin yang mantulin bayangan mereka. Tapi kok cewek ini nggak ada bayangannya ya? Pasti dia nih makhluk asing yang lagi buron. Manajer ini lama-lama tahu kalau anting di tokonya selalu hilang setiap bulan. Dan dia mencurigai kasir ini sebagai pelakunya. Di bulan pertama, si kasir masih dimaafin. Bulan kedua, gajinya dipotong untuk ganti rugi. Lalu di bulan ketiga, sang manajer memberhentikannya. Tapi anting di toko itu masih aja dicuri di bulan keempat. Karena insiden ini terus berulang, sang manajer akhirnya ngecek rekaman CCTV di situ. Video ini dibuat pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Menurutmu, ada yang kelihatan mencurigakan nggak sih? Di tiap video, cowok ini selalu pakai gips. Kalau beneran patah, lengannya pasti udah sembuh setelah sebulan atau 2 bulan. Tapi kok dia masih pakai gips sampai 5 bulan? Pasti gipsnya palsu tuh. Biar dia bisa menggasak perhiasan di situ tanpa dicurigai. Kayaknya kasir tadi perlu nuntut sang manajer yang udah mecat dia sepihak deh. Vina lagi nunggu paket. Tapi barang pesanannya belum sampai juga karena saat itu hujan deras. Padahal dia harus segera berangkat kerja. Jadi dia minta tolong suaminya yang kebetulan lagi cuti untuk ngambilin paket itu di kantor pos. Setelah Vina pulang kerja, suaminya ngasih tahu kalau dia udah ke kantor pos, tapi paketnya belum sampai. Vina langsung tahu kalau suaminya belum keluar rumah. Gimana Vina bisa tahu ya?
Setelah hujan seharian, kok celah di bawah mobil ini masih kering? Berarti mobilnya nggak dipakai buat pergi sejak pagi kan? Ahli bedah jempolan Dr. Rudy datang ke perusahaan asuransi setelah dia kerampokan di tengah jalan. Apa Anda masih ingat detail pelakunya? Kata petugas asuransi. Dr. Rudy mengaku dia nggak ingat apa-apa karena perampok itu langsung kabur. Penglihatannya juga sangat buruk, jadi dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Petugas itu langsung nggak mau menindaklanjuti klaim asuransinya. Dia malah nuduh Dr. Rudy cuma ngarang cerita. Kenapa si petugas malah nggak percaya sama Dr. Rudy ya? Seorang dokter bedah seharusnya punya penglihatan tajam kan? Katanya dokter jempolan. Kok dia masih aja bohong cuma buat ngedapetin uang asuransi? Payah! Saat ngerayain ulang tahun, Dila mengundang separuh penduduk di kotanya untuk datang ke pesta dansa. Tapi di tengah pesta, lampu di situ tiba-tiba mati selama beberapa menit. Dan setelah lampunya nyala lagi, anting Dila ternyata hilang. Dia nuduh sepupunya Sylvia sebagai malingnya. Tapi Sylvia bilang dia lagi touch up-an di toilet. Malahan dia nggak nyadar kalau tadi lampunya juga mati. Jadi siapa nih yang udah bohong? Dila atau Sylvia? Saat itu lampunya mati semua. Kalau Sylvia beneran touch up-an, harusnya sih dia tahu kalau toiletnya juga gelap gulita. Penghuni dunia paralel cuma boleh bersenang-senang dan makan permen, jadi mereka nggak pernah belajar dan baca buku. Setelah Bu Resti pulang dari happy-happy bareng temennya, dia ngelihat ketiga anaknya udah di rumah duluan. Wanita itu langsung nanyain kegiatan mereka seharian. Hana bilang dia beli papan permainan baru dan main seharian bareng temen-temennya. Ella bilang dia ngadain pesta bareng temen sekelasnya di kolam renang. Eva bilang dia nonton TV seharian sambil ngemil es krim. Bu Resti langsung tahu kalau salah satu anaknya nggak jujur. Tapi siapa ya? Pasti Hana. Papan permainannya belum dibuka sama sekali tuh. Mana mungkin dia memainkannya seharian. Empat sekawan ini lagi naik mobil menuju New York untuk liburan. Mereka nyalain musik kenceng banget dan terlihat antusias. Sampai-sampai pengemudinya jadi nggak fokus dan malah mengalami tabrakan. Petugas polisi langsung datang ke lokasi untuk melakukan investigasi. Siapa yang tadi nyetir mobil ini? Tanyanya. Tapi mereka semua nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya si petugas ngecek lagi mobil itu. Kira-kira siapa ya yang udah nyetir mobilnya? Wah, ada tas di kursi pengemudi tuh. Pasti pemiliknya cewek ini. Dan di antara keempat orang itu, cuma dia yang cewek kan? Jadi pasti dia yang udah nyetir mobil itu. Sepulang kerja, Bu Mila nanyain kegiatan anak-anaknya sepanjang hari. Mereka lagi disetrap, jadi nggak boleh main keluar rumah dan nonton TV. Lala bilang dia udah ngerjain PR dan baru selesai bikin pizza untuk makan malam. Helen bilang dia seharian baca buku di kamarnya di lantai atas. Sementara Lily sibuk bersih-bersih kamar. Siapa yang udah bohong? Pasti Lala. Katanya dia baru bikin pizza sendiri, tapi kenapa ada kotak pizza di tempat sampah? Berarti dia udah pesen pizza dan ngelakuin kegiatan lain. Di suatu hari yang cerah, Pak Jerry lagi bersantai di rumahnya sambil minum teh dan baca koran. Sesekali matanya tertuju keluar jendela. Di sana ada Ava, Dani, Budi, dan Putra yang lagi main bola. Tiba-tiba jendela ruang tengah Pak Jerry pecah terkena bola. Keempat cowok itu langsung buru-buru kabur dan mereka nggak mau ngaku telah nendang bola itu ke jendela rumah Pak Jerry. Tapi malam harinya, pria itu dapat surat kaleng berisi tanda tanya. Menurutmu siapa nih yang udah mecahin jendela itu? Biarpun cuma tanda tanya begini, ternyata ada maknanya loh. Dan nama Ava mirip kayak kata tanya apa. Waduh, pasti dia tuh yang udah mecahin jendela Pak Jerry.
Adele, hello. Jadi dia ngelihat temennya, Oka, tergeletak di lantai kamar atasnya. Dia langsung menghubungi polisi dan nyeritain kronologinya setelah petugas datang. Adele bilang dia lagi lewat di depan rumah Oka dan ngelihat lampu cowok itu menyala terang. Dia langsung mendekati jendela untuk ngintip ke dalam, tapi ternyata Oka udah tergeletak di lantai. Jadi Adele langsung menghubungi polisi dan masuk ke rumah Oka. Tapi polisi nggak percaya sama keterangannya. Kalau kamu gimana? Kok aneh banget ya? Oka kan ada di lantai atas. Mana bisa Adele ngintip dari jendela setinggi itu? Bisa aja sih kalau tubuhnya setinggi raksasa. Seorang murid SMA bernama Lia tiba-tiba hilang di hari Rabu. Kemudian polisi menetapkan 3 tersangka, kepala sekolah alias Bu Aini, juru masak sekolah Bu Sinta, dan petugas kebersihan Pak Joni. Bu Aini bilang dia seharian sibuk ngerjain tugas di ruangannya. Bu Sinta mengaku dia harus bersih-bersih dapur setelah jam kerjanya usai biar dia bisa santuy saat weekend. Pak Joni bilang dia langsung keluar sekolah setelah jam pelajaran selesai karena dia harus belanja bulanan. Dan dia baru balik lagi beberapa jam kemudian. Siapa yang bersalah? Cerita Bu Sinta kok aneh banget ya? Padahal insiden itu kan terjadi di hari Rabu. Masa dia udah bersih-bersih biar bisa weekendan sih? Alan lagi piknik dari Madrid ke Amsterdam, tapi saat keretanya tiba di stasiun, dia malah ngilang. Jadi temennya langsung lapor polisi, dan saat melakukan investigasi, petugas nemu jejak kaki yang jaraknya ratusan kilometer dari Madrid. Lalu, beberapa meter dari situ, mereka juga nemu kopernya. Mereka menginterogasi orang terakhir yang terlihat bersama Alan, dan dia bilang Alan nggak punya tiket kereta. Jadi saat ngelihat kondektur, cowok itu langsung ngelempar kopernya, kemudian melompat keluar dari gerbong. Menurutmu dia bisa dipercaya nggak sih? Tadi polisi nemu koper Alan dulu, baru jejak kakinya. Jadi bisa kita simpulin kalau cowok itu nggak melompat sendiri, tapi didorong oleh orang lain. Ih, tega banget.